Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fardila Septianti dari kelas 11 IPS 1. Jadi di sini saya akan menjelaskan bab 3 tentang Indonesia pada masa pendudukan Jepang. Nah, di bab 3 itu ada dua bagian. Yang pertama, bagian A itu tentang kehidupan bangsa Indonesia pada masa pendudukan Jepang. Dan yang kedua itu ada bagian B, perlawanan rakyat terhadap pendudukan Jepang. Nah, di sini saya akan menjelaskan yang bagian B, yaitu perlawanan rakyat terhadap pendudukan Jepang. Yang pertama itu ada perlawanan di Aceh yang dipimpin oleh seorang ulama di Chotlieng bernama Tengku Abdul Jalil. Nah, Jepang itu yang pastinya nggak tinggal diam dalam perlawanan Abdul Jalil tersebut. Nah, jam setengah hari, pasukan Jepang berhasil menguasai Chotlieng. Mereka membakar masjid-masjid yang ada di daerah sana dan membakar juga rumah-rumah sekitar daerah Chotlieng tersebut. Nah, pada tanggal 13 November 1942, Jepang melakukan pengejaran terhadap pasukan Tengku Abdul Jalil dan berhasil membunuh Tengku Abdul Jalil. Perlawanan terhadap Jepang di Aceh juga dilakukan oleh pasukan Gyugun yang dipimpin oleh Teuku Hamid pada November 1944. Dalam menghadapi perlawanan Teuku Hamid, pemerintah Jepang mengancam akan membunuh keluarga para pemberontak jika mereka tidak mau menyerah. Kondisi tersebut memaksa sebagian pemberontak menyerah sehingga perlawanan yang ditumpas pemerintah Jepang. Yang kedua itu ada perlawanan di Singaparna. Perlawanan ini terjadi karena penerapan kebijakan Jepang itu bertolak belakang dengan kehidupan masyarakat sekitar. Dan bertolak belakang juga dengan ajaran Islam dan menyebabkan penderitaan rakyat. Perlawanan di Singaparna terjadi di pesantren Sukamana dan dipimpin oleh Kiai Haji Zainal Mustafa. Kiai Haji Zainal Mustafa mengawali perlawanannya dengan memboikot semua kebijakan Jepang dan ia juga bentuk pasukan Sukamana, pasukan tempur Sukamana yang dipimpin oleh Najimuddin. Jepang itu mengajak Kiai Haji Zainal Mustafa untuk berunding, tapi selalu ditolak oleh Kiai Haji Zainal Mustafa. Nah, karena gagal melakukan perundingan dengan Kiai Haji Zainal Mustafa, Jepang akhirnya memutuskan untuk mengambil tindak kekerasan. Dan pada 25 Februari 1944 terjadi pertempuran sengit antara pasukan Jepang dan pengikut Kiai Haji Zainal Mustafa. Dalam pertempurannya tersebut, Kiai Haji Zainal Mustafa berhasil ditangkap oleh Jepang dan dibawa ke Tasikmalaya, lalu dibawa ke Jakarta untuk menerima hukuman mati. Selanjutnya, yang ketiga itu ada perlawanan di Indramayu. Kewajiban menyetor sebagian hasil dari padi kepada pemerintah Jepang dan pelaksanaan Romusha menjadi penyebab perlawanan di Indramayu. Perlawanan rakyat Indramayu terhadap Jepang dilakukan pada April sampai Agustus 1944. Perlawanan rakyat Indramayu ini dipimpin dan dilakukan oleh golongan petani karena petani diharuskan menyerahkan 3 atau 4 hasil dari panennya terhadap daerah lain. Nah, sistem tersebut sangat merugikan para petani kaya dan merugikan rakyat yang menggantungkan hidupnya terhadap petani kaya karena sebagai pemilik tanah. Oleh karena itu, perlawanan tersebut dipelopori oleh beberapa petani kaya, seperti Haji Aksan dari desa Kamplongan dan Haji Madrais dari desa Loh Bener. Yang keempat ada perlawanan di Blitar. Perlawanan di Blitar dipelopori oleh tentara peta yang dibentuk oleh Jepang. Perlawanan pada Jepang yang dipimpin oleh Sondako Supriyadi dimulai pada 14 Februari 1945. Tetapi meskipun demikian, pertempuran terbuka antara Jepang dan tentara peta baru terjadi pada 29 Februari 1945. Pasukan peta terus melakukan perlawanan di bawah pimpinan Sondako Supriyadi dan Sondako Muradi. Mereka membangun benteng pertahanan di kawasan Gunung Kawi dan distrik Pare. Tapi perlawanan terhadap Supriyadi dan Muradi ini, Jepang melakukan strategi tipu muslihat.
Kolonel Katagiri mengadakan kesepakatan bahwa pasukan peta yang ikut pemberontakan terhadap Jepang tidak akan dibawa ke pengadilan militer asalkan mereka mau balik ke asrama. Kesepakatan tersebut diterima oleh Supriyadi dan Muradi. Tetapi Muradi dan Supriyadi tidak sadar kalau ternyata tuh dia udah masuk ke perangkap Jepang. Jadinya melalui strategi tersebut, Jepang berhasil mengepung pasukan peta dan melucuti senjatanya. Mereka kemudian ditawan dan diangkat ke markas Kempetai Blitar. Tokoh-tokoh yang terlibat di pemberontakan tersebut akhirnya dibawa ke mahkamah militer Jepang di Jakarta. Mereka dituduh melakukan pemberontakan terhadap pemerintahan Jepang. Dan setelah melalui beberapa kali persidangan, mereka dijatuhi hukuman sesuai apa yang mereka perbuat. Bahkan ada beberapa tokoh juga yang dijatuhi hukuman mati. Yang kelima, ada perlawanan di Kalimantan. Salah satu perlawanan rakyat Kalimantan itu dipimpin oleh suku Dayak dan dipimpin oleh Pangsuma pada 16 Oktober 1943. Pangsuma merupakan pemimpin suku Dayak yang memiliki pengaruh cukup besar di kalangan suku-suku di daerah Tayan dan Meliau. Perlawanan suku Dayak ini dilatar belakangi oleh penindasan pemerintahan Jepang terhadap penduduk lokal seperti menjatuhkan hukuman jemur sampai pingsan terhadap penduduk yang melakukan kesalahan kecil. Pangsuma dan pengikutnya melancarkan aksi perlawanan dengan taktik perang gerilya. Perang gerilya dilakukan untuk mengganggu aktivitas Jepang di Kalimantan. Tapi itu dapat ditanggulangi oleh Jepang karena ada salah satu mata-mata Jepang dari penduduk lokal. Yang keenam, ada perlawanan di Papua. Perlawanan di Papua terhadap penduduk Jepang terjadi di beberapa daerah. Perlawanan rakyat Papua diawali oleh gerakan Koreri yang muncul di Biak. Gerakan Koreri di Biak ini dipimpin oleh L. Rum Korem pada tahun 1943. Perlawanan ini dilatar belakangi karena penderitaan rakyat Papua yang disiksa oleh Jepang. Rakyat Papua ini menggunakan strategi perang gerilya sama seperti perlawanan di Kalimantan tadi. Strategi ini dilakukan oleh rakyat Papua karena itu mampu merepotkan Jepang yang tidak tahu dan tidak memiliki pengetahuan tentang daerah tersebut. Dan akhirnya Jepang nggak tahan akan perlawanan di Papua tersebut dan lebih memilih untuk meninggalkan Biak. Dan daerah Biak merupakan daerah pertama di Indonesia yang berhasil bebas dari pendudukan Jepang. Perlawanan rakyat Biak juga meluas ke daerah Papua Selatan, salah satunya di wilayah Yapen Selatan. Perlawanan di Yapen Selatan ini dipimpin oleh Nimrod. Dalam melawan Jepang, rakyat Yapen Selatan juga memperoleh bantuan dari sekutu. Tapi dalam pertempuran tersebut, Jepang berhasil menangkap Nimrod dan menjatuhi hukuman pancung. Jadi 6 perlawanan rakyat Indonesia terhadap pendudukan Jepang. Sekian dari saya. Terima kasih Pak Ilham dan semuanya yang nonton. Dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.